Aku cuma pengen tahu sesuatu. Mau cari tahu apa kan? Aku cuma pengen tahu kenapa tadi Mama kelihatannya gelisah banget. Pas Pak Hasan bilang ada yang sabotase mobil kita. Atau jangan-jangan kecelakaan yang aku dan Mas Rafka alamin itu ada sangkut pautnya sama Mama. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Sama situ, enak aja. Udah lah, gak usah ngeles lah. Udah jelas-jelas tadi mau ngintip kok. Diam. Udah, kalau emang udah kalau mesum-mesum aja lah. Udah lah, gak usah banyak ngomong lah. Jangan sembarang fitnah-fitnah orang ya. Ayo, sikat aja, Mbak. Hajar. Ayo, Mbak, sikat, Mbak. Ayo, hajar. Lagi-lagi. Apaan sih? Apaan sih? Sakit. Stop. Udah apa sih? Dari hasil pemeriksaan lab dan segala macamnya, alhamdulillah kondisi Pak Rafka sudah stabil. HB-nya juga naik, transfusinya juga sudah membaik. Jahitannya aman dan kesadarannya juga sudah penuh, Pak. Jadi saya udah boleh pulang, Dok? Iya, Pak Rafka. Tapi dengan catatan, Pak Rafka harus istirahat total. Jangan lupa obatnya diminum secara teratur dan kontrol jahitannya ya, Pak. Oh ya, dalam beberapa hari ke depan, Pak Rafka harus dibantu dengan tongkat. Ini berfungsi untuk membantu Pak Rafka berjalan karena akibat luka yang terdapat di paha. Iya, Dok. Terima kasih ya, Dok. Ya, sama-sama, Pak. Maaf dok, bagaimana dengan kondisi autoimun anak saya? Oh, putra Bapak ada autoimunnya juga. Mohon maaf ya Pak, saya hanya memeriksa bagian luka bekas kecelakaan. Tapi kalau Bapak mau mengecek autoimunnya, saya bisa menunda kepulangan Pak Rafka. Gawat. Bisa kebongkar nih kalau gue bukan Rafka. Dok, saya mau pulang aja deh, Dok. Nanti check up-nya di Jakarta aja. Ya sudah, kalau begitu aja dok. Baik, kalau begitu saya permisi Pak. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Makasih dokter. Ayuna, menurut kamu gimana? Lebih baik kita balik ke Jakarta aja atau kalian mau stay di sini untuk istirahat beberapa hari? Ayuna rasa sebaiknya langsung balik ke Jakarta aja, Pak. Loh. Kita mau langsung pulang. Honeymoon-nya kan belum selesai. Kalau selesai dulu honeymoon-nya baru kita pulang ya. Mas, ingat Mas, keadaan kamu gimana? Dengan keadaan kamu seperti ini, aku rasa sebaiknya kita balik aja ke Jakarta, Mas. Papa sih terserah kalian aja. Mau langsung pulang juga, ayo aja. Mama juga setuju. Semakin cepat kita balik ke Jakarta akan lebih baik. Karena pekerjaan sudah banyak yang menunggu. Ya, kalau gitu Ayuna urus administrasinya dulu untuk kepulangannya Mas Rafka ya. Ayuna, nggak usah. Biar papa aja yang ngurus. Kamu tolong di sini temenin Rafka aja ya. Nanti kita ketemu di lobi rumah sakit aja. Kita langsung ke bandara sama-sama untuk kembali ke Jakarta. Oke? Papa permisi dulu. Ma, ayo kita ke administrasi. Ayuna. Aku harus telepon Pak Hasan dulu sebentar ya. Halo, Bu Ayuna? Halo Pak. Pak, saya bisa minta tolong nggak ya?
Jadi ada beberapa barang yang masih tertinggal di hotel. Itu bisa tolong dibawakan ke bandara nggak ya? Ke bandara, Bu? Mendadak begini? Iya, kami memutuskan untuk balik ke Jakarta. Hari ini juga, Pak. Oh, begitu. Baik, Bu. Kabarnya Pak Rafka gimana, Bu? Kondisinya suami saya udah membaik, Pak. Alhamdulillah. Ya, tapi bagaimanapun kita nggak bisa melanjutkan honeymoon ini. Makanya kita harus balik ke Jakarta. Saya minta maaf ya, Pak, karena saya banyak merepotkan Bapak. Jangan sungkan-sungkan, Bu. Saya akan bantu ambilkan barang-barang kalian di hotel, Bu. Nanti segera saya antar ke bandara. Ya, makasih banyak ya, Pak. Pak Hasan, saya diberitahu orang bengkel ada kejanggalan di mobil Pak Rafka. Kejanggalan apa? Di salah satu ban mobil Pak Rafka ada banyak sekali paku. Dan sepertinya itu memang disengaja. Dan itu yang membuat mobil Pak Rafka kecelakaan. Diri emang nih ya. Udah, apa sih? Kamu jangan sembarang fitnah-fitnah saya, pakai mukul-mukul lagi. Sini. Fitnah-fitnah udah jelas-jelas kok tadi mau ngintip-ngintip saya. Iya. Nggak selera. Nggak selera. Alah, emang udahlah, nggak usah ngeles jadi laki-laki. Emang dasar ya kan, Pak kan? Modal-modal begini mah emang. Apaan sih? Sakit. Sakit. Papa. Sel, tolong Sel. Ini makhluk asing nih, bukan ya aku nih. Kenapa dia nih? Nggak tahu. Kamu apain suami saya? Ibu nggak tahu. Suami ibu genit sama saya, singkap-singkap celana saya. Bohong. Makanya saya tampar. Oh, aku nggak Sel. Aku sukanya yang hitam-hitam sayang. Apa? Hitam? Putih. Saya nggak terima ya. Kamu kurang ajar sama suami saya. Nggak mungkin suami saya tuh genit-genit sama kamu. Nggak level ya, levelan suami saya tuh saya bukan kamu. Aduh sama aja ini laki bini ya 11-12. Udah tahu lakinya salah, masih aja dibela. Kurang ajar, kamu nggak tahu ya sama saya? Hah? Pegang Pak, pegang. Sama ibu pegang Pak, jangan. Enak aja dikira saya takut. Ayo, saya les. Emang saya takut sama ibu, saya nggak ada takut-takutnya sama ibu. Kalau saya misahin dong. Itu sama saya nggak takut sama ibu. Saya nggak takut sama ibu. Harusnya kalian tuh misahin, jangan ngomporin. Hajar terus! Saya nggak takut sama ibu. Emang basah. Sama saya ibu ya. Hajar, Mas! Cepet. Ini Pak, dia bilang kata suami saya genit-genit sama dia. Nah, emang dia nyingkap-nyingkap celana saya, Pak. Sudah. Sekarang ikut kami ke dalam. Mau ke rumah sakit jiwa, Pak. Oh, enak aja ikut, Pak. Oh, terus Pak kamu kemana sih, Pak? Orang lagi seru. Cepat. Sikat lagi, Pak. Iya, Pak. Ayo, Aduh, Pak. Apa? Iya, Pak. Aduh. Sebentar. Kenapa gue jadi sakit hati gini ya dengan sikap Ayuna yang dingin ke gue? Ayuna jadi bukan selama ini yang gue kenal. Biasanya dia selalu nunjukin keceriaan, perhatiannya. Apalagi kalau gue lagi sakit begini. Ayuna, Rafka. Yuk kita pulang. Semuanya udah diberesin. Iya, Pak. Ayo, Ma. Aku harus belajar untuk berhenti peduli sama laki-laki ini. Sosok pembohong yang kukira adalah suamiku. Harusnya kamu tuh ngaca. Nggak mungkin suami saya genit-genit sama kamu. Nih,
baik Bu, baik. Kecintaan sama suaminya ya? Oh iya dong. Aduh, ini model begini nih, ntar giliran lakinya salah masih aja dibelain. Enggak pernah salah. Suami saya nggak pernah salah. Ya nggak pernah salah lah. Sudah. Diam. Jangan ribut terus. Saya akan bawa kalian ke kantor polisi. Kalau kalian masih ribut terus. Kalian ini sudah mengganggu kenyamanan tempat ini. Udah deh, kalau gitu nggak ribut-ribut lagi, Pak. Pak Kumis, ini tuh biang kerok, dia biang masalahnya, dia bikin masalah, Pak. Bapak juga salah. Bukannya melerai, malah jadi kompor. Ya udah deh, Pak. Damai deh. Ayo, Deh. sekarang kalian jabat tangan. Buruan. Ayo. Buruan. Aduh, Pak, nggak level banget sih mesti jemput tangannya. Aduh, ya udah deh, nih. Udah. Cuci tangan saya pakai gosok, tak? Masih dijual, Pak, abu gosok? Ada. Yang lain aja, Pak. Ayo, Pak. Jangan lupa hewan kamu. Oh, udah kali aku ya. Oh iya, belanjaan. Ma dompet. Ini Mbak, sama Mas yang saya titipin kan? Iya betul Mbak. Makasih ya. Udah jagain barang saya. Sama. Misi. Aina, kamu kenapa jadi diem begini? Apa udah terjadi sesuatu? Aina? Enggak kok. Nggak ada apa-apa, Mas. Perasaan kamu aja. Kamu katanya mau ngomong sesuatu sama aku, Mas. Kemarin sebelum kecelakaan pas dinner. Mau bahas apa, Mas? Nanti kita bahas di Jakarta aja ya. Sekarang bukan waktu yang tepat. Oke. Maaf Pak, saya baru selesai meeting. Udah nunggu lama ya Pak? It's okay, man. Ya udah Pak, kita langsung ke ruang meeting ya. Ayo. Ini kesempatan gue untuk cari tahu lebih dalam dia sebenarnya siapa. Pak, mari Pak. Mari. Mana ya Pak Hasan? Bu Ayuna, Pak Rafka. Pak. Hasan. Semua barang-barang Bu Ayuna dan Pak Rafka insya Allah aman Pak. Sudah saya masukkan dalam koper. Makasih banyak ya Pak. Bapak banyak sekali membantu kita selama di Malang. Sudah kewajiban kami Bu. Oh ya, Pak Rafka sekarang bagaimana keadaannya? Ya, saya sudah baikan. Sekali lagi kita minta maaf ya atas musibah yang sudah terjadi. Jadi ngerepotin Pak Hasan. Nggak apa-apa Pak Rafka. Semoga Pak Rafka cepat sembuh seperti sedia kala ya Pak ya. Saya justru mau minta maaf kalau ada pelayanan yang kurang memuaskan untuk Bu Ayuna dan Pak Rafka. Oh enggak sama sekali. Kita justru puas banget sama pelayanan dari tim Pak Hasan. Nanti gantian aja kalau ke Jakarta, jangan segan-segan untuk kabarin kita. Kita jemput Pak Hasan. Siap Bu, siap Bu. Oh iya Pak Hasan, untuk perbaikan mobil yang kita pakai, nanti bilnya dikirim ke Bu Ayuna aja. Nanti kita selesaikan semuanya. Ya. Baik Pak. Oh ya Pak Rafka, Bu Ayuna. Saat kami masukkan mobil ke bengkel, ditemukan beberapa tusukan paku di ban mobil Pak.
sepertinya memang ada faktor kesengajaan untuk sabotase pada mobil yang dipakai Pak Rafka. Maaf Pak, anak dan menantu saya mobilnya disabotase. Arsila? Itu pasti perbuatan Arsila. Rafka, kita harus selidiki kasus ini sampai tuntas. Ini nggak main-main loh. Nyawa kamu dan Ayuna yang menjadi taruhannya. Bapak tenang aja Pak. Saya berjanji saya akan cek CCTV hotel. Nanti jika diketemukan bukti rekaman CCTV yang mencurigakan, saya akan segera kirim ke Pak Rafka. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Pak ya. Bu. Terima kasih ya sekali lagi Pak Hasan. Sama-sama Pak. Mari Pak. Terima kasih. Sabotase lagi. Ini siapa yang mau mencelakakan aku sama Ayuna? Siapapun yang ada di balik semua ini, Rafka. Kalau sampai orangnya ketangkep, Papa sendiri yang akan menghukum dia. Pak, Mama izin ke toilet bentar ya. Ya. Mama titip koper. Kenapa Mama terlihat aneh banget gitu? Kok aku jadi penasaran ya? Pak, Mas, Ayuna juga ke toilet dulu sebentar ya. Semoga aja Arsila bertindak cerdas dan tidak meninggalkan CCTV. Kalau sampai CCTV itu ditemukan Mas Dharma dan juga Rafka, dan mereka menyadari kalau itu adalah perbuatan Arsila, bisa gawat. Aduh, pusing kepala aku mikirinnya. Arsila. Aku punya feeling kalau si Arsila ini punya niat jahat sama kamu. Dia punya niat buruk sama kamu dan karena aku mikir kalau dia emang nggak ada apa-apa, dia nggak ada maksud buruk apa-apa, kenapa setiap kali aku ketemu dia selalu kabur? Kalau dia emang nggak ada apa-apa, dia nggak akan kabur. Jadi maksud aku, kamu harus hati-hati sama dia. Kenapa kamu ngeliatin saya kayak gitu? Mau apa? Mau cari masalah kamu sama saya? Enggak. Aku nggak mau cari masalah sama Mama. Aku cuma pengen tahu sesuatu. Mau cari tahu apa kan? Aku cuma pengen tahu kenapa tadi Mama kelihatannya gelisah banget. Pas Pak Hasan bilang ada yang sabotase mobil kita. Atau jangan-jangan kecelakaan yang aku dan Mas Rafka alamin itu ada sangkut pautnya sama Mama. Jangan asal bicara kamu ya. Kamu nuduh saya. Kalau Mama nggak ngerasa salah, kenapa Mama semarah ini? Kenapa Mama tersinggung? Jangan-jangan bener kecurigaan aku kalau Mama ada sangkut pautnya sama kecelakaan itu.
jaga bicara kamu ya. Dan jangan jadi menantu yang durhaka. Paham kamu? Semuanya terlalu kebetulan, Ma. Kecelakaan itu dan keberadaan Arshila di Malang. Arshila itu PA-nya Mama kan? Kok seperti ada yang mengutus Arshila untuk datang ke Malang untuk mencelakai aku dan Mas Rafka. Dari mana Ayuna tahu tentang Arshila? Arshila datang menjenguk Mas Rafka. Arshila bahkan udah tahu kamarnya Mas Rafka sebelum aku kasih tahu siapapun. Arshila, ya ampun ngapain kamu jenguk Rafka? Rafki, kamu baik-baik aja kan sayang? Kenapa, Ma? Kok diem? Kamu dengar ya, Arshila itu bisa ada di Malang karena ada meeting penting dengan klien. Jadi kamu gak usah GR dengan keberadaan Arshila di Malang. Karena keberadaan Arshila itu tidak ada sangkut pautnya dengan kecelakaan kamu dan juga Rafka. Bisa pas banget ya. Kayaknya Ayuna curiga deh sama aku. Ini semua tuh gara-gara Arshila. Awas aja dia. Kalau aku sudah sampai Jakarta, lihat aja kamu.